Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mawarni. Saya dari semester 6 Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syanurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan mengikuti tes seleksi KKN Gemar Mengaji tahun 2021, yang mana saya akan membacakan paket soal pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Selanjutnya saya akan membacakan hukum-hukum tajwid yang ada pada kalimat tersebut. Yang pertama, wa idza, termasuk bacaan matobi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Kemudian ro'au tijaratan. Di situ ada alif jatuh setelah fathah, maka disebut dengan bacaan matobi'i. Kemudian tijaratan au. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf idhar, maka hukumnya dibaca idhar. Aulah wanil faddu. Di situ ada nun iwad anit tanwin. Kemudian dibaca ikhfa dan dibaca majaiz mufassal karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Ha termasuk matobi'i, ilaiha termasuk matobi'i, wa tarakuka termasuk matobi'i karena ada wawu sukun jatuh setelah dhammah. Qa'ima termasuk mad wajib mutasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka bacanya itu harus 3 alif atau 6 harokat. Ulma termasuk matobi'i, ainda termasuk bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan dal. Indallah, lafaz Allah dibaca tafhim karena jatuh setelah harokat fathah. Khairum minal lahwi. Di situ ada idgham bil gunnah karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Kemudian lafaz al-lahwi, al di situ termasuk al-syamsiyah karena alnya tidak dibaca minal lahwi. Wa minat tijarah, dan di situ juga termasuk alnya al-syamsiyah karena alnya tidak dibaca. Kemudian tak marbuto pada lafaz ini dibaca ha karena berada di akhir waqaf. Wallahu termasuk bacaan tafhim karena lafaz Allah jatuh setelah fathah. Khairur raziqin. Lafaz alif lam di situ termasuk al-syamsiyah karena tidak dibaca. Ar-raziqina termasuk mad arid lisukun karena madnya berada di akhir kalimat atau di akhir ayat. Kemudian soal selanjutnya, wa qalal ladzina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Kemudian hukum tajwid yang ada pada kalimat tersebut. Yang pertama, waqala termasuk bacaan matobi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Kemudian alladzina termasuk juga matobi'i karena ada ya sukun jatuh setelah kasroh. Kafaru termasuk bacaan matobi'i karena ada wawu sukun jatuh setelah dhammah. Rabbana
arina termasuk mad jaiz munfasil karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kemudian arina di situ termasuk mad tabi'i tapi tidak dibaca mad tabi'inya karena bertemu dengan lam bertasydid. Alladzina termasuk mad tabi'i karena ada ya sukun jatuh setelah kasroh. Adallana termasuk mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Minal jinni al di situ termasuk al-qamariyah karena alnya bisa dibaca jinni termasuk nun bertasydid, maka bacanya itu harus dengung. Lama dengungnya itu 2 harokat atau 1 alif. Wal insi termasuk bacaan ikhfa karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Naj'al di situ termasuk huruf qalqalah, maka cara bacanya itu harus dipantulkan. Huma termasuk mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Tahta aqdamina di situ termasuk mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Kemudian liyakuna termasuk mad tabi'i karena di situ ada wawu sukun jatuh setelah dhammah dan alif jatuh setelah fathah. Minal asfalin al di situ termasuk al-qamariyah karena alnya bisa dibaca asfalin. Kemudian asfalin di situ termasuk mad arid li sukun karena berada di akhir kalimat. Kemudian soal selanjutnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Qalu di situ termasuk mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah dan wawu sukun jatuh setelah dhammah. Ya wailana termasuk mad tabi'i karena di situ ada ya berharokat fathah berdiri. Kemudian wailana di situ ada alif jatuh setelah fathah termasuk mad tabi'i. Memba'atha termasuk bacaan iklab karena di situ ada nun sukun bertemu dengan ba. Nah termasuk huruf mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Mimmarqadi di situ ada idgham bil gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan mim berharokat. Qadina termasuk bacaan mad tabi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Kemudian di situ ada saktah, maka harus berhenti sejenak tanpa bernafas. Lama berhentinya itu 2 harokat atau 1 alif. Hadza ma termasuk mad tabi'i karena di situ ada alif jatuh setelah fathah. Wa'ada ar-rahmanu termasuk bacaan al-syamsiyah karena alnya tidak dibaca. Ar-Rahman termasuk bacaan mad tabi'i, ro-nya dibaca tafhim. Wa sadaqal mursalun. Lafaz al di situ termasuk al-qamariyah, maka alnya harus dibaca. Kemudian mursalun termasuk bacaan mad arid li sukun karena madnya berada di akhir ayat. Maka panjang bacanya itu boleh 3 alif atau 2 alif atau 1 alif. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.